warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti kita menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Takwa dalam arti kita meninggalkan larangan Allah tanpa terkecuali, karena kita takut akan murka Allah, takut akan azab Allah dan siksa Allah menimpa kita apabila kita tidak menjalankan perintahnya dan melanggar larangannya. Waliyadzubillah. Jamaah yang berbahagia, marilah kita perhatikan nikmat-nikmat Allah dan amal-amal kita. Yang pertama, betapa banyak kita melalaikan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada diri kita. Rasulullah SAW bersabda, nikmatani min ni'amillah maqbunun fihi makasirun minan nas, as-siha wal farah. Ada dua nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang kebanyakan manusia itu lalai dan lupa, tidak memperhatikan nikmat ini, yaitu yang pertama nikmat kesehatan dan yang kedua nikmat waktu luang kita. Badan kita sehat, kenapa kita gunakan untuk ketaatan? Sehat tapi enggan melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah. Sehat tapi berat duduk di majlis ta'lim, mendengarkan ta'lim yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita. Waktu sakit susah, kita berat untuk melakukan ketaatan, untuk baca Quran berat, untuk melangkah ke masjid ketika sakit itu luar biasa. Kenapa kita nggak gunakan nikmat sehat kita untuk taat kepada Allah dan memperbanyak ibadah kita? Ada waktu, di waktu duha kita punya waktu, kenapa kita tidak melakukan sholat duha? Malam hari tidak kita bangun, kenapa kita tidak melaksanakan sholat tahajud atau qiyamul lail? Introspeksi diri, ada apa ini? Ini hukuman dari Allah, kita tidak menggunakan nikmatnya. Karena waktu itu terus berjalan. Semakin hari kita semakin mendekatkan ke finish perjalanan kita di dunia ini. Imam Hasan Basri mengatakan, ya anak Adam, innama anta ayyamun majmu'ah. Wahai anak Adam, wahai manusia, kamu ini adalah kumpulan dari hari-hari. Kullama dhahaba yaum dhahaba ba'du. Apabila hari berlalu, maka berlalulah bagian dari diri kita. Bukan semakin panjang usia kita, tapi semakin pendek. Kalau kita tidak menggunakan waktu kita untuk ketaatan pada Allah, wallah, waktu kita akan dicuri oleh setan dan digunakan untuk ketaatan kepada setan. Al-waktu kasoif, waktu itu bayar pedang. Ilang taktahu kotaan. Apabila kita tidak
penyembuh kita. Perhatikan ini. Karena dari itu makalah kita bentengi kesehatan dan waktu kita dengan membuat program untuk amal-amal kebaikan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih." Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Dan perhatikanlah apa yang kamu perbuat untuk hari esok kelak. Dan sungguh Allah amat teliti terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Maka dari itu sebaiknya setiap pribadi itu mempunyai daftar muhasabah diri. Buat daftar ibadat rekor kita dari tanggal 1 sampai akhir bulan. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Bangun tidur, apakah kita sholat malam atau tidak? Apakah kita beristighfar di waktu sahur menjelang subuh atau tidak? Apakah kita melaksanakan qobliyah subuh atau tidak? Apakah kita melaksanakan sholat subuh di masjid atau tidak? Buat itu, apabila benar kita kasih contreng, apabila salah kita kasih cross atau silang merah. Waktu duha kita sholat duha atau tidak? Kita zikir pagi atau tidak? Kita sedekah pagi atau tidak? Begitu seterusnya sampai menjelang malam hari. Kita baca, kebiasaan kita baca surat Al-Mulk atau sajadah atau tidak? Kita berwudu sebelum tidur atau tidak? Itu harus kita buat. Kita baca Quran setiap hari, setiap habis sholat atau tidak? Kalau itu punya tidak kita buat, maka kita tidak ada peningkatan ketakwaan kita. Buat itu, tulis di tembok dan coret itu. Buat juga daftar muhasabah meninggalkan maksiat-maksiat kita. Hari ini saya nonton televisi atau tidak? Jika masih nonton, cross merah. Jika berhasil meninggalkan televisi, meninggalkan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat di YouTube, kasih contreng biru. Hari ini saya bergibah atau tidak? Betapa banyak kita yang tidak sadar menggibahi orang. Lakukan itu, introspeksi diri. Hari ini saya meninggalkan rokok atau tidak? Kalau masih, kasih cross merah. Kalau berhasil, kasih contreng biru. Begitu seterusnya. Maka ini akan membentengi dan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perhatikan amal kita. Yang pertama, perhatikan niat-niat kita tatkala beramal. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal itu tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya segala sesuatu perkara itu tergantung tujuan hatinya. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Rasulullah memberikan contoh apabila orang berhijrah karena panggilan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Wa man kana hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Apabila dia hijrahnya karena ingin mendapatkan keuntungan dunia, ingin penghidupan, atau ingin wanita yang dinikahinya, fa hijratuhu ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung dari apa yang dia niatkan. Perhatikan, amalnya sama. Hijrah dari Mekah ke Madinah, capeknya sama, susahnya sama, hasilnya beda. Karena apa? Niatnya. Mungkin di bidang ibadah kita sama, sholat kita sama, puasa kita sama, baca Quran kita sama, tapi hasilnya beda. Kadang yang satu berpahala, kadang yang satu membawa dosa. Kenapa? Karena niatnya. Perhatikan hadis riwayat Muslim. Rasulullah menceritakan nanti akan dibangkitkan 3 orang di akhirat. Yang pertama adalah seorang pembaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran, ditanya tentang nikmatnya, dia mengatakan, aku gunakan nikmat dan waktuku untuk membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ta'lim.
Maka Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Benar kamu telah melakukan itu, tapi kamu lakukan itu semua agar kamu dipanggil seorang qori, seorang hufaz, seorang dai, seorang ustaz, dan telah kamu dapatkan panggilan itu di dunia. Maka orang yang salah niat ini diseret dengan muka tertungkup dan dilemparkan ke neraka. Orang kedua yang dibangkitkan adalah orang yang banyak harta dan banyak berinfak dan bersedekah. Tatkala ditanya nikmat Allah, dia mengatakan bahwasanya saya pergunakan harta saya untuk berinfak di jalan Allah, membantu anak yatim, membantu fakir miskin. Tak ada satu proposal pun permohonan dana pasti di-ACC oleh dia. Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta, bohong. Benar telah kamu lakukan itu semua, namun niat kamu agar kamu disebut seorang yang dermawan, seorang yang pemurah. Maka kamu pun mendapatkan sebutan itu di dunia ini, dan dia pun diseret dengan muka terkelupuk dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Tatkala ditanya nikmat Allah, dia mengatakan saya telah mempergunakan harta dan jiwa saya berperang di jalan Allah sampai saya gugur dan mati syahid di jalan Allah. Allah mengatakan kadzabta, kamu dusta. Kamu benar melakukan itu semua, tapi kamu melakukan itu semua agar kamu disebut seorang pahlawan, seorang yang pemberani, seorang yang disebut pembela Islam. Dan kamu telah lakukan dan mendapatkan gelar itu di dunia, dan ini pun diseret dengan muka terkelupuk dan dilemparkan ke neraka. Lihat amal-amal besar yang harusnya mendapat ganjaran surga, tapi berbalik menjadi masuk ke neraka karena salah niat. Maka perhatikan niat-niat kita, jangan sampai salah. Hanya mengharap ridha Allah, mencari wajah Allah. Adapun amal kita yang selanjutnya adalah timbangan lahirnya. Kalau tadi niat adalah timbangan batin sebuah amal, maka timbangan lahir kita adalah harus mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam beramal. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kamu ingin mendapatkan kecintaan Allah, maka ikutilah aku, ikutilah tata cara Rasulullah dalam beribadah. Kamu akan mendapatkan kecintaan Allah dan akan diampuni dosa-dosa kamu. Kenapa? Kalau kita tidak beramal mengikuti contoh Rasulullah SAW, maka amalan itu akan tertolak. Ya, jemaah sekalian, man amala amilan laisa lahu fi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, maka amal itu akan tertolak. Dalam hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, untuk agar kita benar-benar mencapai amal yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, pastikan kita mengupdate diri kita menuntut ilmu, hadir ke majelis ta'lim, hadir ke pengajian yang banyak diadakan di musola-musola, di masjid-masjid. Masjidnya mewah, masjidnya megah, masjidnya nikmat untuk beribadah, untuk menuntut ilmu. Kajiannya ada. Mengapa kita tidak menyempatkan diri untuk hadir ke majelis ilmu tersebut? Inilah yang menjadi bahan renungan kita. Semoga kita yang pertama menggunakan waktu kita dan kesehatan kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua perhatikan amal kita, baik amal sisi batinianya yaitu niatnya maupun juga amal lahirianya. Aku qouli hadza wastaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jemaah sekalian, marilah di hari Jumat ini kita perbanyak amal-amal kita. Di antara yang disunahkan adalah membaca surat Al-Kahfi.
Bagi yang tak sempat di malam hari membaca surat Al-Kahfi, masih ada kesempatan untuk membacanya. Dan juga memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada beliau. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa ya qadiyal hajat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'al mauta rahatan lana min kulli shar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.